kesimpulan mohon ditayangkan. Kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Menteri Pan RB dan Kepala BKN Rabu 5 Maret 2025. Nomor 1, dalam rangka pemenuhan atas kebutuhan penataan dan penempatan ASN untuk mendukung berbagai program prioritas pembangunan nasional sesuai dengan Asta Cita, Komisi 2 meminta Kementerian Pan RB melakukan penyelarasan formasi jabatan dan penempatan dalam seleksi CPNS dan P3K berdasarkan kompetensi dan talenta terbaik bangsa dengan memprioritaskan fresh graduate untuk meningkatkan kualitas birokrasi menuju Indonesia Emas tahun 2045. Ada yang mau dikoreksi, Bu Menteri, Pak Kepala BKN dan teman-teman yang lain? Untuk nomor 1. Setuju ya? Yang kedua, Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Pan RB memastikan proses seleksi CPNS dan P3K yang akan datang dilakukan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada tambahan atau koreksi? Cukup ya? Ketiga, Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Pan RB berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menertibkan kepala daerah hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang masih melakukan pengangkatan tenaga non-ASN. Ini penting kita cantumkan karena inilah sumber masalah terbesarnya ada di mereka-mereka ini. Selesai mereka pilkada menang dilantik, mereka banyak memasukkan tim-tim sukses untuk dijadikan tenaga honorer. Atau ada tambahan, Bu Menteri? Tambahan Pak Pimpinan, mungkin redaksi untuk poin 3 ini, Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Pan RB berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menertibkan kepala daerah hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang masih melakukan pengangkatan tenaga non-ASN dengan pemberian sanksi. Lebih kita tegas Pak, kalau hanya di atas kertas begini kan ya. Pimpinan. Jadi yang perlu kita pikirkan adalah mereka tidak akan mengangkat tenaga honorer, tetapi mereka menarik tenaga honorer dikeluarkan dari belanja modal. Itu yang jadi masalah, yang seperti disampaikan oleh Pak Giri tadi. Sisip-sisip di ini ya? Iya. Banyak yang kejadian begitu ya, mereka sisip di belanja modal ya? Iya, akhirnya menjadi masalah. Dia mengaku menjadi tenaga honorer, tapi bayarannya bukan dari pos tenaga honorer, tapi pos belanja barang. Dan sudah tambahkan redaksinya di 3 ini. Bisa begitu ya potongannya? Coba. Ya, bisa Pimpinan. Jadi kita sudah sepakat bahwa jangan ada kamuflase. Karena beban kepala daerah dengan persoalan politik, ya kita konkretkan tidak boleh ada penerimaan tenaga honorer. Itu. Pimpinan, Ada penerimaan lagi ya? Pimpinan menyambung Pak Taufan, daripada kita menggunakan bahasa menertibkan, nanti tafsirnya nanti beda-beda lagi, lebih baik melarang aja sekalian. Gitu. Langsung aja. Coba dirubah redaksinya tuh. Supaya jadi tanggung jawab bersama gitu. Setuju melarang. Pimpinan, itu tenaga non ASN dan sejenisnya. Dan sejenisnya emang ada jenis lain. Banyak jenisnya itu. Banyak ya. Iya. Coba ditambahkan tenaga non ASN dan sejenisnya. Yang masihnya dihapus. Karena pinter-pinter di daerah itu Pak Pimpinan, mencari nomenklatur pinter-pinter. Sebenarnya yang bisa menertibkan ini Pak Kepala BKN, beliau pernah jadi PJ Gubernur 2 kali, jadi udah tahu rumusnya itu di daerah. Jadi gini Ketua, saya boleh usul Ketua kanan. Ya, jadi daerah itu juga tidak bisa disalahkan ya, karena mereka ketika ada guru SMP bahasa Inggris, misalnya guru bahasa Inggris di SMP kabupaten tersebut pensiun, nggak ada guru bahasa Inggris lagi, harus pasti mengangkat tenaga honorer. Nggak bisa tidak mengangkat, karena kalau tidak diangkat maka nggak ada guru bahasa Inggrisnya, maka mekanisme pendidikan apanya juga tidak sah nanti dan seterusnya. Artinya begini loh, menurut saya larangan untuk
tidak mengangkat atau larangan untuk mengangkat itu sebenarnya sudah berulang kali disampaikan, toh Bu. Berulang kali melalui telegram atau melalui apa nggak tahu saya, tapi ya pada nekat aja karena memang mereka kebutuhan. Nah, ini perlu dibuat semacam apa ya Pak, rambu-rambu lah. Monggo lah BKN sama Menpan RB rambu-rambu. Tapi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 memang tidak diperbolehkan mengangkat tenaga non ASN atau sebutan lainnya, bukan sejenisnya ya, atau sebutan lainnya. Itu yang sebenarnya harus mematuhi undang-undang itu. Jadi jangan mematuhi undang-undang itu aja lah. Nah, tinggal nanti bagaimana Menpan RB BKN ketika daerah itu membutuhkan guru yang mengganti seorang pensiun atau dokter yang gantikan dia dipindah kemana, itu urusannya BKN sama Menpan RB lah. Ini mungkin bisa ditambahkan di situ, itu aja Pak. Kalau persoalan ini berulang kali lah. Kalau ini saya malah menambahkan gini Ketua, yang tadi saya sampaikan, pemerintah daerah yang belum membuat atau membuka formasi, ya, yang belum membuka formasi bagi non ASN yang sudah ada di pangkalan database. Nah, ini penting malahan. Izin Pak, kita selesaikan dulu ini nih, yang poin 3 ini. Kalau misalnya mau ada tambahan poin nanti silakan. Kita bereskan dulu yang poin-poin ini. Itu nggak ada masalah. Saya masalah, ya? memang dilarang. Iya. Ini mencoba yang ketiga itu keempat kali mungkin. Gitu. Iya, larangannya udah sering. Ya. Jadi begini, kita selesaikan dulu ini. Nanti kalau ada masukan dari teman-teman di kesimpulan ini, termasuk tadi apa yang menjadi aspirasi Pak Toha, boleh kita masukkan di situ poin berikutnya. Jadi poin 3 nggak ada yang salah ya? Setuju ya? Ya kan? Ya. Tunggu dulu. Pimpinan. Ini kata sanksinya hilang loh Pak. Kata sanksinya nggak ada. Hilang ditambahkan. Memang disengaja ya. Karena di situ kan ya Pak substansinya. Kalau hanya pelarangan secara ini apa sanksi? Itu juga yang menjadi penyebabnya mungkin Pak Toha, karena semuanya pelarangan nggak ada sanksi yang tegas. Seperti Pak Toha katakan. Jadi maksud saya begini Pak, boleh kita cantumkan sanksinya di sini. Setelah itu barangkali begini di luar forum ini, ya, kita meminta Menteri Pan-RB, Kepala BKN berkoordinasi dengan Kemenq, Kementerian Dalam Negeri, bagi daerah-daerah yang masih melanggar, boleh juga jadi usulan itu Pak, dan transfernya dikurangin. Tapi itu nanti kebijakan bisa jadi SKB kan? Kira-kira begitu Pak Toha ya, supaya ada sanksi jera bagi mereka dan mereka tidak mengulangi hal yang sama. Izin Pak, karena kepala daerah dengan jajarannya tidak tertutup kemungkinan melakukan akrobat anggaran dengan berbagai cara seperti Pak Toha katakan tadi. Jadi lebih baik kita kasih sinyal bahwa akan diberi sanksi. Nah, sanksinya ya termasuk pengurangan, tapi jangan diuraikan dalam kesimpulan ini. Nggak usah diuraikan, sanksi diuraikan. Bisa juga tambah udah. Coba, masih ada nggak yang kurang tuh, Pak Tohan? Sudah benar ini, memberikan sanksi kepada kepala daerah. Sudah cukup. Cukup ya? Setuju Pak. Ketua Palu. Pak Kepala BKN, ada yang ditambahkan, silakan. Sedikit, ya, himpungan. Kalau seperti ini berarti kita itu ada 2 daerah yang bisa mengangkat, yaitu Jogja dan Bupati Wali Kota di wilayah DKI. Karena mereka tidak hasil pemilihan. Oleh karena itu saran saya tidak perlu ada hasil pemilihan kepala daerah. Cukup kepala daerah. Itu. Nah kemudian sanksi itu penting karena saya ketika jadi PJ Gubernur itu dapat sanksi dari BKN. Dan itu nurut betul. Iya. Jadi dulu sebelum saya kepala daerahnya melakukan pelanggaran, ketika saya mengurus kenaikan pangkat PNS saya di Provinsi Sulbar, diblokir semua datanya oleh BKN. Nah itu nggak bisa naik ngurus apapun. Jadi saya harus nurut sama BKN. Sekarang kok saya jadi kepala BKN, mungkin diminta menerapkan seperti itu sama Tuhan. Itu efektif sekali, pimpinan. Lagi yang ketiga tidak ya? Siapa nggak? Kita perbaiki dulu ya. Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian RB berkoordinasi Kementerian Dalam Negeri untuk melarang dan memberikan sanksi kepada kepala daerah yang melakukan peningkatan tenaga non-ASN atau sebutan lain baik melalui belanja pegawai maupun belanja barang dan jasa. Izin pimpinan, Prof,
masukan sedikit Prof, Kepala BKN. Kalau seperti ini Pak, seolah-olah redaksi ini berlaku surut loh Pak. Karena hanya mengatakan kepala daerah yang mana? Kepala daerah ini kan sudah enggak, kepala daerah kan sudah dilantik Pak, dan nanti kan yang akan dilantik kan semua nanti nggak ada lagi, semua definitif semua. Berapa bulan ke depan kan sudah definitif semua Pak Tovan. Maksud saya begini Pak, Komisi 2 Kementerian berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk melarang dan memberikan sanksi kepada kepala daerah yang melakukan pengangkatan. Apakah ini berlaku surut atau tidak? Ini ada kesan berlaku surut loh Pak. Ini kepastian hukumnya. Ya, ke depan ini Pak Tovan. Tapi ini bahasa hukum Pak. Nah ini ke depan ini. Baik, ini Bu Menteri. Izin Pak, ini kan tidak berlaku surut karena memang Undang-Undang Nomor 14 sudah melarang, PP 49 sudah melarang, PP 48 sudah melarang. Jadi saya hanya memperkuat. Sudah melarang kan, tapi masih ada kejadian Ibu. Iya. Nah inilah yang mengakomodir semua kepentingan itu. Jadi konkretkan. Sudah melarang, undang-undang sudah melarang, tapi masih terjadi. Jadi lebih baik kita konkretkan di sini. Jadi cukup ya, katakan ya. Ketiga ya. Sepakat ya. Lagi ya. Cukup. Cukup ya. Nah, poin keempat. Terdapat 15 instansi daerah di Papua yang belum melaksanakan seleksi kompetensi bidang SKB pada seleksi CPNS tahun 2024. Komisi 2 DPR RI mendorong BKN menetapkan jadwal SKB dengan mempertimbangkan kondisi keamanan daerah agar peserta seleksi CPNS tahun 2024 segera mendapat kepastian status kepegawaiannya. Dan keempat, ada tambahan atau ada ini? Teknis sekali, pimpinan. Ya. Menurut saya ini tidak perlu dimasukkan di sini, ya, karena ini nanti biar diselesaikan secara sesuai dengan permintaan mereka. Ya, karena tiap kabupaten itu beda-beda tingkat penjelasan keamanannya. Tingkat kerumitannya beda-beda. Ya. Nah, sekarang yang jadi poin keempat dalam rangka percepatan CPNS dan pemetaan CPNS dan P3K, Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian PAN-RB dan BKN menyelesaikan peningkatan CPNS pada bulan Oktober tahun 2025 dan peningkatan P3K di bulan Maret tahun 2026. Karena itu pengangkatan tenaga non-ASN kali ya. Dalam kurun P3K atau langsung P3K. P3K ya. Oke. Syarat nomor 5. Ternyata tenaga non-ASN merupakan afirmasi kebijakan terakhir pemerintah, sehingga Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian PAN-RB pastikan tidak ada lagi pengangkatan tenaga non-ASN di instansi pusat maupun instansi daerah sebagaimana amanat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara dan peraturan pemerintah. Nggak boleh saya komen nomor 4 ya? Boleh nomor 4 ini mungkin percepatan CPNS P3K, Kementerian menyelesaikan penyelesaian CPNS dan P3K untuk formasi 2024 ini Pak, pada bulan Oktober 2024. Coba ditambahkan tuh redaksinya tuh. Iya kan, formasi 2024. 2024 kan? Iya. Ya. Lagi tambahan Bu? Cukup Pak. Cukup ya. Pengadaan ASN merupakan informasi kebijakan terakhir pemerintah, sehingga Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian PAN-RB memastikan tidak lagi peningkatan pengadaan ASN instansi pusat maupun instansi daerah sebagaimana amanat undang-undang aja kan ya. Nggak usah disebut ini ya. Jadi sebagaimana amanat undang-undang. Titik. Pasal 66-nya nggak apa, peraturan pemerintahnya yang dihapus. Dan peraturan pelaksanaannya bukan pemerintah, pelaksanaannya banyak kecil
Nah, ini kalau dokter ini yang menyampaikan ini huruf besar kecil pun hatam. Cukup ya? Sepakat ya? Izin pimpinan. Boleh nggak kami yang di PKN, seizin Bu Menteri, yang nomor 5 itu diberi mandat Kementerian PAN, RB, dan PKN memastikan gitu. Oh ya, boleh. Kementerian PAN yang bisa memblokir semua tata kelola ASN seluruh Indonesia urut gitu. Cukup? Ada lagi yang mau tambahkan? Yang kelima, penetapan penyelenggaraan ASN merupakan afirmasi kebijakan terakhir pemerintah, sehingga Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian PAN, RB, dan BKN memastikan tidak ada lagi peningkatan tenaga non-ASN di instansi pusat maupun instansi daerah, sebagaimana amanat pasal 6 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara dan peraturan pelaksananya. Sepakat ya? Ketua, tambah 1 tadi Ketua. Tambah 1 lagi. Enggak, ini sepakat dulu yang nomor 5 nih. Sepakat. Saya ketahui dulu baru kalau ada tambahan boleh. Sepakat ya? Silakan Pak Toha. Redaksionalnya gimana saya nggak tahu, tapi substansinya adalah memastikan Menpan RB dan PKN dan mungkin Kementerian Dalam Negeri memastikan bahwa semua pegawai non-ASN yang terdata di pangkalan BKN atau database BKN wajib dibuka formasinya oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota. Itu yang paling penting menurut saya untuk menuntaskan semua non-ASN. Jadi Pak Toha, kalau dari Menpan RB dan BKN, sebenarnya formasi itu sudah dibuka seluas-luasnya. Yang jadi problem terbesarnya adalah daerah yang tidak mau mengirimkan dan mengisi informasi tersebut dengan alasan mereka nggak sanggup membayar. Jadi sebenarnya begini ya, alur ceritanya ini RB dan BKN sudah menyiapkan formasi dengan total yang disampaikan sejak awal itu baru sekian informasi yang dibutuhkan, tapi ternyata yang dikirimkan oleh daerah tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan atau apa yang menjadi yang telah disiapkan oleh BKN dan PAN-RB. Jadi masalah terbesarnya sebenarnya bukan di kita, cuma problem begini, daerah itu kadang-kadang pintar juga. Kalau misalnya teman-teman P3K ini mereka melakukan protes di daerah, selalu mereka menyampaikan bahwa ini di BKN masalahnya, ini di PAN-RB masalahnya, sehingga mereka datang ke DPR, ke BKN, ke PAN-RB berbondong-bondong mereka melakukan protes. Hal yang membuka itu atau mengikutkan mereka jadi honorer mereka juga, yang mengirim datanya itu bukan dari BKN tapi dari daerah juga. Ini yang problem terbesar kita. Maksud saya gini, nggak usah dimasukkan kesimpulan karena tadi di sini, tapi selanjutnya begini Bu Menteri dan Pak Kepala BKN, kita sangat minta dan memohon kalau bisa nanti ada rapat terbatas mungkin dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk membahas ini, sehingga apa yang menjadi kekhawatiran teman-teman tadi soal misalnya kayak Pak Giri, mereka angkat lagi, mereka siasati, mereka nanti anggarannya mungkin nggak dimasukkan sebagai belanja pegawai, tapi mereka masukkan di belanja barang. Nah, jadi ini harus juga jeli di situ, sehingga nanti kepatuhan tadi bagi daerah-daerah yang nakal yang punya modus semacam ini harus diberi sanksi yang tegas, sehingga tidak ada lagi kejadian-kejadian semacam ini ke depannya. Karena kalau enggak, kita dirinya Kementerian PAN-RB, Kepala BKN hanya ngurusin honorer, bayangkan Pak, dari tahun 2005. Sudah 20 tahun nggak beres-beres. Sementara tugas PAN-RB tadi, namanya juga PAN-RB. Kementerian apa tadi? Pak Oleh kan? Reformasi birokrasi. Gimana ngurusin reformasi birokrasi? Kita terjebak sama P3K dari 20 tahun yang lalu sampai sekarang nggak clear-clear. Nah, kira-kira begini ya, Pak Toha ya. Jadi setelah itu mungkin kita akan dorong, dan kalau perlu begini, nanti kita undang semua ini PAN-RB, Kepala BKN sama Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong itu rapat bersama, mungkin rapat terbatas Menteri, dan nanti tinggal diikutkan Kementerian Keuangan.
Dan kami juga dari Partai Gerindra nanti dari fraksi kami akan mengusulkan kepada Presiden sehingga ada semacam mereka panggil menteri rapat terbatas untuk menyelesaikan ini Pak. Kira begitu ya. Cukup kan kesimpulannya. Pak Pimpinan, Pak, saya ngerti maksudnya Pak Toha tadi kok. Maksudnya Pak Toha tadi, apakah masih memungkinkan kalau ada daerah-daerah yang sanggup untuk memenuhi pembayaran dan kemudian meminta formasi, masih nggak kemungkinan untuk dibuka kembali? Ini menurut saya begini Pak Giri, kita selesaikan dulu ini, yang ini aja udah panjang kali lebar ini. Kita mau memberi ruang baru lagi, maka malah jadi masalah baru lagi nanti. Maksudnya begini, kita selesaikan dulu ini, kalau memang pada akhirnya memungkinkan, kita lakukan. Kira-kira begitu. Jadi ini belum selesai masalah satu, bahkan namanya masalah 2, 3, kalau gitu. Jadi kita bereskan dulu ini, setelah itu baru kita kasih saran ke mereka untuk menyelesaikan ini. Yang bagi daerah-daerah yang misalnya memang sanggup, ya kenapa enggak ya kan? Pak Ketua, izin Pak Ketua. Kalau saya usul itu jadi kesimpulan rapat. Ada rapat lanjutan untuk menyelesaikan pegawai non ASN yang belum diangkat jadi P3K dengan Menpan, dengan BKN, dengan Mendagri, dengan Menteri Keuangan gitu. Itu jadi kesimpulan rapat juga. Maksudnya gini Ketua Pimpinan. Jadi rencana Ketua tadi ada pertemuan terbatas, masukkan dalam kesimpulan ini. Jadi gitu. Jadi bagian dari kesimpulan dalam waktu dekat pihak-pihak dari Komisi 2 dan pihak Kemenpan RB BKN melakukan rapat terbatas dalam waktu tertentu nanti akan tidak lanjuti. Kan memberikan tanggapan KID kayaknya agak ini juga ingin menyampaikan. Enggak, saya mau nambah masalah juga. Pak, udah mau buka puasa. Dalam konteks ini saya pikir untuk nomor 4 ini adalah suatu hal yang paling bagus sekali. Artinya kita minta memajukan proses ini semua ya. Tetapi saya mohon maaf sebelum saya tadi telat datang. Tapi ada poin penting selain ini disampaikan. Ini Bu Menteri dan Pak Kepala BKN adalah pegawai-pegawai honorer yang dititipkan Kementerian Pusat ke daerah. Itu apa namanya ya dulu ya? Tugas pembantuan. Iya, seperti penjaga irigasi. Itu jumlahnya belasan ribu. Saya sudah ngomong kemarin dengan Menteri PU dan mereka mengatakan mereka juga bingung karena ditaruh di pusat dianggap sudah ditaruh ke daerah, ditaruh di daerah katanya bukan orang daerah. Itu akan masuk di dalam pembahasan rapat berikutnya. Supaya itu jadi PR juga. Karena bagaimanapun mereka adalah ex pegawai dari atas. Itu ya tambahan masalah. Ada lagi? Ketua. Ya, silakan Pak. Jadi tidak usah dimasukkan kesimpulan, saya sepakat. Tapi menjadi catatan penting ya bagi BKN dan Menpan RB menjadi catatan. Dan nggak usah lah, silakan rapat-rapat sendiri. Kalau mau FGD ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau rapat ya memang kewenangan mereka lah. Kita nggak usah turut campur. Yang penting itu selesai semuanya. Karena kita husnudon dalam bulan puasa ini, beliau-beliau ini akan mentaati perintah undang-undang, terutama pasal 66 itu. Selesai, ya monggo. Saya pikir itu gitu, jadi udah nggak ada masalah. Makasih. Cukup ya. Mungkin berkati buka puasa Bang. Atau mungkin bijak ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, demikianlah kesimpulan rapat kerja dengan pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Pan RB dan Kepala BKN RI